Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKH Channel, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Salam ta'lim wa ta'alum bersama mencari pengetahuan agama untuk bekal di dunia dan di akhirat. Sekaligus juga saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442. Semoga korban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat semuanya, dalam masa kurban ini ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami dari para sahabat. Di antaranya adalah bagaimana hukum panitia menjual sebagian daging kurban untuk membeli bumbu, kemudian juga mengambil sebagian daging kurbannya untuk dimasak guna untuk makan panitia. Nah, mari kita telaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat MKH Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum kurban pada dasarnya adalah memang sunat muakkad bagi yang mampu, kecuali memang itu sudah dinadari maka hukumnya wajib. Nah, daging tersebut atau pembagiannya adalah kepada orang-orang fakir ataupun orang-orang yang sengsara, sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya maka makanlah sebagian darinya hewan kurban dan sebagian lagi diberikan untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Dari ayat ini kemudian para ulama terutama mazhab Syafi'i membuat rambu-rambu bahwa seseorang yang berkurban selain kurban nadar ini memang dianjurkan untuk memakan, ya sekali lagi dianjurkan untuk memakan daging kurban yang disembelih cuman dengan sekadarnya. Ada yang memberikan batas tidak lebih dari sepertiga sebagai tabaruk untuk mengambil barokah daripada hewan kurban tersebut. Kemudian yang lain dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, di samping itu orang yang berkurban tidak diperkenankan untuk menjual daging maupun kulit hewan yang disembelihnya meskipun untuk biaya penyembelihan atau ongkos tukang jagal dan sebagainya. Nah, berdasarkan ini ya bolehlah kita samakan bahwasanya panitia ini adalah sebagai wakil daripada orang yang berkurban untuk mengurusi hewan kurbannya, karena mungkin tidak mungkin mampu secara langsung mengurusi, maka ada sebuah panitia, ada satu lembaga lah istilahnya, panitia yang memang dipasrai untuk mengurusi hal tersebut. Maka panitia ini pun hukumnya sama sebagaimana orang yang berkurban, dia boleh memakan sebagian tetapi tidak boleh menjual sebagian daging yang lain untuk membeli bumbu, ya. Nah, makanya di dalam mensiasati hal tersebut ada beberapa panitia yang cerdas. Di awal ya penerimaan hewan kurban ini sudah ada istilahnya tambahan biaya untuk syarat-syarat operasional, misalkan membeli bumbu ataupun membeli plastik kresek memang untuk wadah daripada daging tersebut nanti, ataupun sebagai biaya untuk pembagian daging tersebut. Nah, tentunya hal semacam ini dibenarkan dalam kacamata fikih mazhab Syafi'i. Nah, kemudian juga ada solusi lain, ya, di mana panitia sebagian ada yang memang menjadi wakil dan sebagian memang ada yang sebagai mustahik atau orang yang memang berhak menerima daging, sehingga orang yang berhak atau mustahik ini boleh memanfaatkan daging tersebut secara luas. Artinya boleh dimasak ataupun dijual, ya itu. Nah, kemudian juga ada alternatif lain adalah mengikuti mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi ini membolehkan penjualan daging kurban oleh pelakunya yang berkurban sesuai dengan manfaat yang diperlukan, baik dalam penyelenggaraan penyembelihan maupun pembagiannya kepada masyarakat. Adapun rujukan yang kami gunakan adalah kitab Kifayatul Akhyar karya Abu Bakar bin
Muhammad Al-Husain beliau mengatakan wa'lam anna maudhi al-udhiyah al-indifa fala yajuzu bai'uha bal wala bai'u jildiha wala yajuzu ja'luhu ujratan lil jazari wa in kanat tatawu'an ila anqal wa inda Abi Hanifiyah rahimahullahu annahu yajuzu bai'uhu wa yatasaddaqu bi thamanihi, yang artinya dan ketahuilah bahwa fungsi hewan kurban adalah untuk dimanfaatkan, oleh karena itu tidak diperbolehkan menjualnya, tidak diperbolehkan pula menjual kulitnya, dan juga tidak boleh menjadikan hasil penjualan untuk upah tukang jagal meskipun kurban sunat atau bukan nadar. Itu pendapat Syafi'iyah. Lah menurut Imam Abu Hanifah, menjual daging kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualannya hukumnya boleh-boleh saja seperti yang telah disampaikan di atas. Maka dari itu kami menyarankan panitia kurban memang hendaknya secara bijak menyiapkan biaya khusus yang dibebankan kepada orang yang berkurban atau keluarganya untuk menghindari hal-hal kejadian seperti di atas. Demikian para sahabat MKY Channel, apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.